Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hizbullah. Saya dari kelas ESY 19A atau Ekonomi Syariah angkatan 19A ya. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal-soal UTS yang diberikan oleh Ibu Anita, dosen kami ya. Ya, pokoknya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan serta penjelasan apa yang telah saya kerjakan, seperti itu ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, bisa saya mulai dari sekarang ya. Oke, bismillah. Sekarang saya mulai saja ya. Mohon maaf ya, ini saya mengerjakan sambil memegang kamera ya. Apabila ada sesuatu yang mengganggu dari getaran-getaran atau tidak stabilnya ya. Oke, mungkin langsung saja ya. Soal nomor 1 yaitu diketahui supply PS yaitu Q ditambah 60. Nah, demand-nya berarti kan PD-nya itu min 2Q ditambah 150. Nah, di sini ya, government maksimum price ya, maksimum price at 83. Oke, sekarang jawabnya kita sekarang mencari equilibrium dari S dulu ya, dari supply-nya dulu. Supply dan demand lah ya. Jadi langsung aja sekalian. Rumusnya equilibrium Q sama dengan equilibrium PS sama dengan PD ya. Kemudian kita taruh ini ya. Yang mana dulu nih? Oke, yang ini, demand-nya dulu. Q sama dengan Q ditambah 60 sama dengan min 2Q ditambah 150 ya. Ini kan rumusnya tadi equilibrium sama dengan PSPD. PS ini sama dengan PD ini ya. Berarti udah kita masukkan, kemudian Q-nya ditambah 2Q. Jadi yang huruf-huruf ini disatukan, kemudian yang sebutannya, yang angka ini pindah ruas ya. Nah, ketika pindah ruas maka harus ada yang berubah. Contohnya ini, awalnya min 2Q, ketika pindah ruas berarti kan menjadi plus ya. Nih, lihat. Kemudian yang tadinya di sini 60 kita pindah ke kanan, berarti berubah menjadi minus ya. Berarti ini 150 tetap dikurang 60 karena pindah ruas jadi minus ya, negatif. Q ditambah 2Q sama dengan 3Q. 3Q sama dengan ini 150 dikurangi 60, 5 kurang 6 6 kurang 5 itu 1, 90 ya saja. Udah ketemu sekarang, berarti sekarang Q-nya berapa? Nah, Q sekarang yang tadi hasilnya 90, ini 3Q-nya itu kita pindah ke sebelah kanan untuk membagi jumlahnya yang tadi. Berarti Q sama dengan
30 ya. 90 dibagi 3 yaitu 90. Oke, udah ketemu ini equilibrium Q-nya. Sekarang yang satu lagi, kita belum tahu ini equilibrium untuk oh ya, bukan maksudnya. Tadi mencari Q, sekarang mencari P. Lanjut, PS sama dengan Q ditambah 60. Lanjut, Q-nya udah ketemu kan tadi nih ya. Nanti tinggal kita masukkan tambah 60. Hasilnya yaitu 90. Oke. Ya. Udah ketemu ya. Jadi PS sama dengan Q ditambah 60 PD min 2Q ini kan tadi ditambah 150. EP nya equilibrium P nya yaitu 90 kan udah ketemu yang tadi ya. Equilibrium Q nya itu 60 ya, salah 30 maksud saya. Oke, ini baru tahap pertama ya. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Tapi sebelum menggambar grafiknya kan kita belum menemukan angka-angkanya yang akan dimasukkan ke dalam grafik tersebut ya. Jadi sekarang kita buat rumusnya. PS Q ditambah 60. Q sama dengan berarti Q 0 ini. Sekarang kita mencari titik ininya dulu ya. Nah, kemudian titik P nya. Q tadi sama dengan 0, berarti kita masukkan lagi. Q itu kan 0 ya. Langsung saja 0 ditambah 60. P sama dengan 60. 60 tambah 0 dong gitu ya. Kemudian kita cari Q nya. Itu balik tadi, sekarang P nya sama dengan 0. 0 sama dengan Q ditambah 60. Kita masukkan rumus ini dulu semua ya. Ya, ini dulu semua, maaf. Berarti sama dengan 60. Kita pindah ruas ya. Nah, 0 tadi kan Q-nya kan berarti 0 ya. Ya, kayak gini aja langsung. Min 60 sama dengan Q. Q sama dengan min 60. Ya, udah ketemu ya Q-nya ya. Oke, lanjut. Kita sekarang masukkan yang ini, min 2Q tambah 150. Dari sini aja ya, udah mepet. P sama dengan min 2Q ditambah 150. Kalau Q-nya sama dengan 0, berarti PD-nya yaitu min 2, Q-nya itu 0, 0 ditambah 150. P berarti ini kali ya, berarti 0 ya, tetap 0, 150 tetap, berarti 150. Udah ketemu titik selanjutnya. Kemudian P berikutnya yang PS-nya 0. 0 sama dengan min 2Q kayak tadi ditambah 150. Berarti 2Q kita pindah ruas ke Z 2 ya. 150. Pindah ruas berarti menjadi positif ya. Q-nya 150, 2-nya kita pindahkan menjadi pembaginya ya. Berarti hasilnya yaitu 75. Nah, kita udah ketemu nih titik-titiknya 150, 75, 60. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan ke grafiknya? Kita buat grafiknya di sini. Ya. Ya, mungkin mepet banget ya, Bu ya. Karena kertasnya hanya ini aja. Kita masukkan dulu 30, angka-angka yang tadi ada, ini 90. 90 kita buat di sini deh. Oke, udah ketemu kan tadi titik equilibriumnya 30 dan 90.
Ini kita buat titik-titik dulu aja ya. Kemudian ini 60 P nya kan ya, P nya itu ada 60, terus Q nya itu ada satu lagi 75 ya, ini ya. Nah kemudian 150 nya juga kita masukin, jangan lupa. Sama tadi min 60 ya, berarti minus kan posisinya ada di kiri ya. Nah sekarang tinggal tarik garis saja. 160 kita pertemukan dengan titik equilibriumnya. Kemudian 75 nya ini kita pertemukan dengan 150 ya. Nah, jadilah seperti ini. Oke ya, kita lanjut ke step berikutnya. Bismillah, kita lanjut lagi ya. Tadi step pertama sudah selesai ya. Sekarang kita mencari tadi kan ada nilai government maksimumnya ya, maksimum price nya. Maksimum price nya itu 83 ya. Ya di soal 83. Nah, kita siapkan grafik dulu ya. Nanti kita lanjut di bawah untuk perhitungannya. Ya grafik persis sama yang tadi ya, yang udah kita temukan. Ya kita masukkan lagi aja angka-angkanya 30, 90, 60, 150 ya, min 60 sama 75 kan, alhamdulillah masih ingat ya. Maksimum price nya itu ada di 83, berarti 83 ini kan di bawahnya 90 ya. Kita tarik, ini dinamakan garis maksimum price ya, P aja. Untuk titik equilibriumnya tadi ada di sini, antara ketemu 90 dan 30 ya. Ya. Min 60 nya itu ketemu ke sini ya, ke equilibrium. Kemudian 150 sama 75 ya, ketemu. Nah maaf ya banyak bergerak karena emang sambil megang. Oke lanjut, kita sekarang mencari titik maksimum price nya ya. Ini maksimum price sudah ketemu, tapi ada step berikutnya untuk mencari demand dan supply nya. Nah rumus ya, PD sama dengan min 2Q ditambah 150 demand ya. Berarti 83 tadi kan maksimum price nya, jadi ini masukkan 150 ya. Kemudian kita pindah ruas, 2Q menjadi positif, berarti kan min 2 yang tadinya min menjadi sekarang 150 dikurang 83. Kenapa dikurang? Karena 83 ini pindah ruas menjadi negatif ya. 2Q 150 kurang 83, 150 kurang 83, hasilnya itu kalkulator 67 ya. Q sama dengan 67 dibagi 2, duanya pindah seperti biasa, hasilnya 33,5 ya. Sudah saya hitung di kalkulator. Kemudian kita mencari supply-nya, Q ditambah 60. Q-nya tadi udah ketemu ya, 33,5 ditambah 60. Oh ya ini supply ya. Berarti 6360, 60 tambah 30 itu 90, 93,5 ya. 93,5. Ini hasil dari PS nya. Nah udah ketemu kan angkanya 33 dan 93,5. Kita lanjut buat PS nya. Ini kan garis P nya ya.
Berarti kita taruh di 93,5, di atasnya 90 ya. Kemudian sama Q-nya itu di 33,5, berarti di sebelah sini. Ya, pas banget. Tinggal kita tarik garis ya. Set, kita pertemukan juga dengan garis ininya ya. Nah, sudah ketemu berarti kan maksimum price-nya ya. Oke, inilah step selanjutnya, mungkin ada step-step berikutnya. Oke, bismillah, mari kita lanjut lagi ya tadi setelahnya. Sekarang kita mencari bukan mencari sih, maksudnya menjelaskan apa itu consumer surplus ya. Bisa dilihat di sini bahwasanya perbedaan antara harga jual maksimum yang harus dibayar konsumen untuk sebuah produk ya. Itulah yang dimaksud dengan konsumen surplus ya. Jadi perbedaan suatu harga ya, harga jual maksimum yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk ya. Itulah yang dinamakan consumer surplus. Kemudian di sini juga pengertian selanjutnya itu produk surplus, produsen surplus ya. Di sini dijelaskan ukuran keuntungan yang diperoleh produsen yang menjual produknya, ya kan? Seperti itu. Jadi seorang penjual dia memiliki keuntungan yang diperoleh dari suatu produk yang dihasilkan kemudian dia jual ya. Itulah yang dinamakan produsen surplus ya, produsen atau produk surplus lah ya. Kemudian soal berikutnya itu menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah ditetapkannya harga maksimum price oleh pemerintah ya. Di sini sudah telah kami jawab ya. Seperti ini grafik yang sebelumnya telah kita temukan ya, persis ya. Ini gambaran lebih singkatnya ya. Before, sebelum adanya harga maksimum price ya. Maaf. Nah, bisa kita lihat rumusnya juga, yaitu konsumen surplus sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian produsen surplusnya sama dengan E ditambah D ya. Ini seperti ini. A ditambah B ditambah C untuk produsen surplusnya ya. E ditambah sama D. Kemudian setelah adanya penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, itu maksimum price-nya berubah menjadi untuk konsumen surplusnya A dikurang B dikurang C. Kemudian untuk produsen surplusnya sama dengan E ditambah B tambah D ya. A kurang B kurang C. Untuk PS-nya E ditambah B dikurang D. Nah, untuk penjelasannya, maksud dari maksimum price, perubahan setelah ditetapkannya maksimum price oleh pemerintah ya. Sini produsen mengalami kerugian barang dan jasa karena harga pasar lebih rendah dari harga produksi. Nah, makanya ditetapkanlah harga maksimum price untuk menjaga kestabilan harga ya, seperti itu. Produsen mengalami kerugian barang dan jasa. Nah, si produsen ini memproduksi suatu barang dan jasa lah ya. Kemudian ia jual pada suatu pasar, tetapi pasar itu harganya menetapkan dengan harga yang lebih rendah dari harga produksinya yang dia keluarkan. Nah, itu kejadiannya ya sebelum adanya harga maksimum price. Kemudian setelah adanya penetapan harga maksimum, produsen mampu memproduksi barang secara terus-menerus, dan biasanya produsen menawarkan lebih banyak sehingga akan terjadi kelebihan penawaran. Nah, tapi jika ada kelebihan pemerintah akan membelinya ya. Nah, setelah adanya penetapan harga
maksimal oleh pemerintah, maka mungkin untuk para produsen itu jadi lebih lebih antusias lah ya. Jadi lebih banyak memproduksi barang karena merasa banyak peluang dengan adanya penetapan harga maksimal gitu kan. Akhirnya mereka memproduksi secara terus-menerus. Kemudian mereka menawarkan barang-barang ini menjadi lebih banyak kepada konsumen ya. Akhirnya menyebabkan kelebihan penawaran sehingga banyak barang-barang yang tidak kebeli ya. Begitulah. Maka pemerintah bakal turun tangan terhadap suatu barang yang mencapai batas, mereka akan membelinya ya. Kemudian dead weight loss-nya di sini maksudnya yaitu ketika supply dan demand tidak mencapai titik equilibrium-nya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini ditanyakan tentang price support, terus production quotas dan import ya. Maka kita sini akan menjelaskan saja. Di sini telah kami jawab. Nah, sekarang kita bacakan ya dan apa maksudnya jawaban saya. Yang pertama yang price support dulu ya. Di sini tertulis harga yang ditetapkan oleh pemerintah di atas tingkat pasar bebas yang dipertahankan oleh pembelian kelebihan pasokan pemerintah. Nah, di sini berfungsi untuk mempertahankan harga, yaitu PS sama dengan. Kemudian pemerintah membeli quality. Untuk mencapai kesejahteraan, maka yang pertama, untuk konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Namun, untuk konsumen yang lainnya tidak perlu membelinya. Jadi, di sini hanya memprioritaskan beberapa konsumen tapi dengan harga yang lebih tinggi ya. Jadi, si penjual ini lebih memanfaatkan permainan harga. Kemudian, mereka tidak membutuhkan banyaknya pembeli, namun cukup dengan beberapa pembeli namun dengan harga yang tinggi ya. Kemudian sini rumusnya itu determinan CS sama dengan min A dikurang min B ya. Di sini ya. Nyempil. Kemudian untuk kesejahteraan yang berikutnya dari sisi produsen ya. Produsen harus menjual Q2 quantity yang dalam jumlah yang lebih besar dari Q0 dan harga yang lebih tinggi dari PS. Ya, rumusnya determinan PS production surplus yaitu A ditambah B ditambah D ya. Itulah kesejahteraan yang kedua dari sisi produsen. Kemudian dari pemerintah ya, biaya untuk pemerintah. Nah, pada akhirnya pemerintah ini untuk biaya konsumsi Q2 sama dengan dikurang Q1. Nah, kemudian total perubahan kesejahteraannya. Di sini determinan konsumen surplus ditambah determinan produsen surplus dikurang cost to government, biaya untuk pemerintah, sama dengan D dikurang Q2 dikurang Q1 dikali PS production surplus. Nah, di sini kita telah gambarkan juga grafiknya ya. PS, P0, Q1, Q2, Q3. Kemudian tarik garis di sini itu quantity supply-nya ya. Oke, kemudian untuk dead weight loss-nya yaitu area B ya, di daerah sini. Oke. Kemudian lanjut ke yang berikutnya yaitu production quotas. Nah, sini telah kita jawab juga barusan. Production quotas itu maksudnya
atau bisa dibilang artinya itu pembatasan pasokan ya, pembatasan produksi. Di sini tertulis production quota itu bertujuan untuk mempertahankan harga clearing price P0 dengan cara pemerintah membatasi pasokan ke Q2, baik dengan cara membatasi kuota produksi atau dengan memberikan insentif kepada produsen untuk mengurangi output. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya pembatasan pasokan ini bertujuan untuk membatasi atau mempertahankan harga clearing price. Nah, maksudnya itu dengan banyaknya jumlah produksi yang dibuat oleh produsen, maka itu menyebabkan harga tidak stabil ya. Maka untuk itu pemerintah memberikan solusi lah agar melindungi para produsen karena barang-barang yang begitu melimpah ya. Pemerintah mengambil tindakan untuk membatasi agar produsen bisa dilindungi ya, dengan cara yaitu memberikan insentif atau memberikan bayaran terhadap produsen itu untuk menyetop atau mengurangi output, mengurangi produksi yang akan diproduksinya lagi gitu. Nah, sekarang kita mencari atau menjelaskan bagaimana cara mencapai kesejahteraan dalam konteks production quota ya. Sekarang produsen surplus terlebih dahulu ya. Nah, pada sektor pertanian contohnya ya, ini untuk contoh, output dikurangi dengan intensif daripada kuota langsung. Dengan ini petani atau produsen menerima intensif pada lahannya dan lahannya diberhentikan ya. Nah, rumusnya determinan konsumen surplus sama dengan min A dikurang min B, min A min B. Nah, konsumen surplus. Contohnya pada sektor pertanian ya, ini kita ambil contoh di pertanian. Produksi itu dikurangi, produksi itu dibatasi dengan cara pemerintah itu memberikan biaya intensif terhadap atau kepada petani dan produsen. Nah, jadi para produsen ini tidak perlu capek-capek untuk mencari keuntungan dengan memperbanyak produksi, tetapi dengan pemerintah membayar langsung itu bisa membuat produksi tidak perlu produksi lebih banyak barang lagi gitu ya. Kemudian produsen surplusnya, petani menerima harga yang lebih tinggi, memproduksi sedikit dan menerima intensif ya, seperti yang tadi saya jelaskan juga kan, itu untuk melindungi dari produsennya juga, untuk konsumennya juga dilindungi gitu kan akhirnya. Ya, rumusnya determinan produksi yang surplus yang sama dengan A dikurang C ditambah intensif untuk stop produksi ya. Kemudian mencapai kesejahteraan berikutnya itu biaya pemerintah sama dengan B ditambah C ditambah D. Jadi, determinan produksi surplus sama dengan A kurang C kurang tambah B tambah C tambah D ya, sama dengan A ditambah B ditambah D. Nah, untuk kesejahteraannya rumus utamanya ini determinan welfare sama dengan min A min B tambah A tambah B tambah D tambah dikurang C dikurang D dikurang B dikurang C. Seperti ini gambaran untuk grafiknya ya. Nah, P-nya ini garis P-nya, ini garis Q-nya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk dead weight loss-nya itu B ditambah C ya. B sama C ini. Titik dead weight loss-nya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pertanyaan tentang import tarif ya. Sekarang kita akan menjelaskan juga apa itu import tarif. Nah, import tarif ini di pasar bebas harga domestik sama dengan world price. Nah, total QD dikonsumsi, QS dipasok di dalam negeri, sisanya diimpor. Nah, untuk kesejahteraannya yaitu ketika impor dihilangkan, harganya dinaikkan menjadi PO. P0 PO. Kemudian keuntungan bagi produsen itu
strepzoid A. Untuk kerugian bagi konsumennya itu A ditambah B ditambah C ya. Kemudian domestic loss-nya sama dengan B ditambah C. Itu jika tarif digunakan maka pemerintah mendapatkan bagian D ya. Seperti ini untuk grafiknya. Lebih simpel ya untuk pembahasan impor tarif ini. PQ tarik garis ininya, kemudian garis demand-nya. Untuk importnya ini di sebelah sini kan, QS, Q0, QD. Oke, alhamdulillah soal ini semua soal telah kami kerjakan dengan tuntas ya. Ya, mungkin apabila saya menjelaskannya agak terburu-buru atau masih banyak yang tidak saya sampaikan dengan jelas, mohon dimaafkan ya. Dan untuk penulisan ya, seharusnya kan memang ditulis sambil direkam kan, tapi saya mohon maaf bahwasanya kamera ini hanya bisa diletakkan kemudian dipegang juga. Jadi ketika saya menulis itu butuh sambil dipegang, jadi agak susah ya, mohon dimaafkan. Tapi untuk selebihnya alhamdulillah sudah tuntas ya. Ya mungkin cukup sekian ya dari saya. Apabila masih banyak kurangnya atau penjelasan yang masih bertele-tele atau panjang tapi tidak bermakna ya, tidak langsung to the point, mohon dimaafkan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.